Tapi motivasi aku untuk wisuda periode ini adalah biar nggak bayar UKT lagi gitu. Sambil nunggu jadwal sidang lama itu bisa dipersiapkan ya, seperti SKB, LPT. Perjalanannya cukup dinamis ya, karena ketika kuliah itu kita dilemparkan pada dunia tanpa struktur. Aktif juga di beberapa organisasi sekaligus kerja. Karena di ilmu politik UNER, aku mendapatkan jawaban atas hal-hal yang selama ini sedang aku tekuni. Anjay. Teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Mahasiswa Berbicara bersama aku, Devira Marahab, dan kali ini aku ditemani oleh Sukma Jenny Emadina Putri. Halo. Nah, jadi teman-teman, Sukma Jenny atau biasa dipanggil siapa? Jenny. Jenny adalah seorang mahasiswa sekaligus wisudawan terbaik di ilmu politik Universitas Airlangga pada periode wisuda 241 kemarin loh. Nah, kali ini kita bakal sharing-sharing sedikit, sharing-sharing santai aja. Jadi mungkin akan mengalir aja ya Jenny obrolannya. Nah, mungkin Jenny bisa sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Terus juga kemarin wisudanya seperti apa, kemudian juga dan lain-lain sebagainya. Oke, baik Devira, terima kasih. Perkenalkan, aku Jenny, mahasiswa ilmu politik angkatan 2020 yang kemarin nih sekitar 10 hari lalu baru di wisuda di Airlangga Convention Center, kampus C Universitas Airlangga. Di situ wisuda ke 241. Impresi aku terhadap wisuda ya cukup kondusif, ramai, ada wisudawan dan juga para orang tua, kemudian ataupun pendamping ya, kemudian juga ada banyak prosesi yang kami lakukan. Itu wisuda aku pertama sih, karena waktu SMA kan nggak wisuda, aku kan angkatan corona pandemi, corona, jadi nggak ada wisuda, dan ini wisuda pertama nih, jadi cukup ditunggu-tunggu lah seperti itu. Oke, nah jadi ada momen menarik gak nih pas wisuda kemarin? Mungkin yang kan ditunggu-tunggu banget nih selama beberapa tahun terakhir. Nah kira-kira apa sih momen yang ternyata Jenny baru tahu saat hari wisuda? Yang aku baru tahu karena ini wisuda pertamaku sebagai sarjana itu cukup hikmat ya. Jadi para rektor, dekan, mahasiswa wali almanat menggunakan semacam seragam wisuda, atau aku tidak tahu ya apa namanya, toga mereka lah. Itu cukup impresinya sangat luar biasa bagi aku. Kemudian ada banyak momen haru, seperti ada kayak mahasiswa yang ingin menyampaikan unek-uneknya pada rektor, itu momennya cukup haru ya. Kemudian apa ya, untuk persiapan menuju wisuda sendiri sebenarnya kalau aku nothing spesial, karena aku pribadi kurang tapi aku kayak untuk persiapan menuju wisuda itu tidak terlalu mempersiapkan lah. Gitu. Kayak nyari kebaya, nyari fotografer itu kan biasanya dipersiapkan beberapa waktu yang lama sebelumnya. Nah, aku cuma siapin beberapa hari, terus udah wisuda selesai, aku kayak mengalir aja. Mengalir aja. Gitu. Tapi overall cukup puas nggak dengan kayak, maksudnya kan persiapan yang cukup pendek nih, tapi akhirnya bisa wisuda, gimana perasaannya? Ya cukup puas sih, karena semuanya alhamdulillah berjalan lancar, banyak pihak yang membantu juga. Terus yang menariknya adalah aku itu hanya selang 2 hari setelah sidang, setelah itu yudisium. Jadi aku gitu ya? Menyiapkan berkas-berkas yudisium itu bahkan sebelum sidang, karena aku tahu akan sidang mepet dengan yudisium. Yang kalau misalnya aku kepreset sedikit, aku bisa aja nggak wisuda tahun ini, maksudnya periode ini. Tapi motivasi aku untuk wisuda periode ini adalah biar nggak bayar UKT lagi gitu. Itu ya tujuannya kita ya. Concern utamanya tuh itu. Jadi dalam waktu 2 hari aku revisi itu aku dalam waktu semalam. Wah, terus gila, keren banget. Ya seharinya alhamdulillah dapat ACC, terus malamnya aku upload di iList UNER, library UNER. Terus setelah itu aku print out dan lain sebagainya, mencukupi semua persyaratan yudisium, dan alhamdulillah dapat yudisium dan wisuda periode Maret ini gitu. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang bingung nih kan, kalau setelah wisuda tuh setelah sidang itu nggak langsung wisuda kan, kita ada yudisium dulu. Kira-kira berkas apa aja sih yang waktu itu Jenny upload gitu? Oke, yang aku upload sih waktu itu cukup banyak ya. Ada beberapa diantaranya tentu
skripsi final, revisinya, surat pengesahan dari dosen penguji, kemudian surat penyerahan skripsi dari departemen, surat bebas pinjam dari perpustakaan, surat penyerahan karya ilmiah dari perpustakaan, terus ada minimal SKP yang ditempuh. Ya. Terus waktu itu kalau nggak salah minimalnya tuh 100 ya, dan alhamdulillah aku bisa lebih gitu. Terus kemudian ada juga LPT score itu minimal 450 kalau nggak salah, dan alhamdulillah skornya pada saat itu juga memenuhi. Terus foto ijazah di kampus C. Nah, surat-surat demikian itu ada yang bisa aku lakukan sebelum sidang. Jadi mungkin secuil tips buat teman-teman yang mau sidang sambil nunggu jadwal sidang lama, itu bisa dipersiapkan ya, seperti SKP, LPT. Itu kan juga bisa kita siapkan sebelum sidang, foto ijazah juga. Nah, hal yang hanya bisa disiapkan setelah sidang itu cuma revisi sama upload perpus. Jadi itu yang dipetakan aja mana jalur yang paling cepat buat teman-teman bisa lakukan. Berarti waktu itu dokumennya cukup banyak ya dipersiapkan dari sebelum sidang berarti ya? Iya, cukup banyak, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita agak move sedikit nih pembahasannya. Jenny kan menjadi menjadi satu-satunya mahasiswa terbaik di ilmu politik pada periode ini gitu kan. Nah, mungkin Jenny bisa ceritain mungkin indikator ketercapaiannya apa aja, kemudian juga menurut Jenny mungkin kenapa berhak mendapatkan predikat ini, atau ya perjalanannya lah selama di ilmu politik, bisa diceritain deh. Oke, ini mungkin agak sedikit panjang ya, cukup menarik. Tapi aku mau jawab pertama untuk indikatornya itu, ketika itu diumumkan di pelepasan mahasiswa FISIP untuk wisuda. Jadi diumumkan wisudawan terbaik di setiap prodi, dan alhamdulillah aku juga mendapatkan peringkat di fakultas juga. Jadi pada saat itu untuk indikatornya cuman di highest GPA sama waktu studi. Jadi IPK tertinggi di program studi sama waktu studi. Jadi waktu studi tidak boleh melebihi 4 tahun, kemudian yang IPK-nya tertinggi. Nah, untuk pertimbangan seperti prestasi dan lain sebagainya itu tidak dipertimbangkan. Mungkin itu akan dipertimbangkan bagi wisudawan berprestasi, tapi untuk wisudawan terbaik itu sependek pengetahuan saya hanya pure pada GPA atau IPK dan tadi waktu studi seperti itu. Dan untuk sedikit cerita tentang studi aku di politik, jadi aku menghabiskan waktu studi 3,5 tahun alhamdulillah, dan perjalanannya cukup dinamis ya, karena ketika kuliah itu kita dilemparkan pada dunia tanpa struktur. Iya benar kan ya Devira? Benar. Kita seperti dibukakan sebuah pintu untuk kemudian memilih entitas mana yang akan kita ambil untuk kita jalani. Kalau misalnya kita SD, SMP, SMA paling satu jalur aja, kita lomba atau organisasi, kita akademik terus selesai, cari SMP favorit, cari SMA favorit. Tapi kalau kuliah itu banyak sekali indikator keberhasilan yang teman-teman bisa tentukan sendiri. Dan pada saat itu aku sebenarnya never expect untuk dapat IPK tinggi, karena ya di semester pertama aku kan juga dari IPA ya, jadi masuk sosum itu merupakan suatu hal yang baru bagiku. Yang aku lakukan hanya memberikan, selain yang terbaik, juga memberikan sense of unique atau authentical thinking ya dalam setiap kan kalau politik itu banyak banget kita bikin esai, kita mengerjakan ujian, paper dan lain sebagainya. Nah itu selain kita harus detail, kita juga harus memberikan pemikiran-pemikiran autentik, pemikiran yang sekiranya unik gitu. Itu sih tips-tips aku dalam memperoleh nilai. Dulu sebenarnya indikator aku tuh cuman biar gimana caranya nggak ngulang matkul, tapi alhamdulillah nilainya selalu alhamdulillah sejauh ini baik gitu. Terus juga selain akademik, aku itu aktif juga di beberapa organisasi sekaligus kerja. Jadi kan karena kita itu online awal-awal, aku itu sempat kerja juga. Jadi kalau misalnya nih kita kuliah jam 7:30 sampai jam 5 sore itu jadwal kuliah, entah ada kelas atau nggak ada kelas. Nah aku kerja itu jam 18 malam sampai 12 malam atau jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jadi itu waktu aku buat kerja. Iya dibagi waktunya, ada yang buat kerja, ada yang buat istirahat gitu.
Jadi Senin sampai Jumat kerjanya, jadi Sabtu Minggu aku libur, terus juga dibarengin sama kuliah. Terus juga sama organisasi juga. Jadi kalau misalnya dalam satu hari yang ideal mungkin ya teman-teman setengah 8 sampai jam 17 sore itu kuliah. Jam 18 sampai 12 malam itu mungkin ada waktu istirahat atau ngopi-ngopi ya kita itu. Kalau teman-teman kuliah tuh kayak organisasi. Nongs ya. Nongki betul, bergaul, bersosialisasi. Nah, jam 12 malam sampai jam 6 pagi aku kerja. Dan kenapa kok malam? Karena memang nggak mengikuti jam kerja di Indonesia, jadi memang harus ada menyisihkan waktu untuk itu, begitu sih. Jadi cukup ini ya, ada warna. Jadi aku bukan termasuk orang yang emang ambis akademik banget, tapi paham. Juga emang harus ada beberapa kewajiban yang ditempuh. Gitu. Nah, jadi ada hal yang menarik ya teman-teman. Jadi walaupun mahasiswa wisudawan berprestasi atau terbaik di ilmu politik itu berdasarkan IPK dan juga waktu studi, tapi juga Jenny berhasil memaksimalkan segala potensinya, misalnya dari kerja, nyari freelance ya waktu itu atau full time. Sebenarnya aku tidak bisa mengkategorisikan freelance karena itu sifatnya kayak semacam agensi atau perusahaan dia yang mengerjakan, tapi aku bekerja di perusahaan itu. Jadi perusahaan itu freelance tapi di perusahaan diagensikan gitu. Oh ya, paham. Jadi fleksibel, lebih ke flexibility aja ya. Enggak sih, kalau aku ada jam kerja, tapi bagi mereka yang memang technical dia freelance. Jadi aku tuh semacam di tata kelolanya seperti itu. Jadi tetap ya intinya bekerja gitu dan juga ngisi waktu dengan organisasi dan sosialisasi. Nah tapi kira-kira dari Jenny sendiri selama menghadapi berbagai aktivitas akademik dan non akademik pada saat itu, pernah nggak sih ada rasa keteteran atau pesimis gitu berkuliah kayaknya capek dengan organisasi dengan ini itu, terus ada kepikiran untuk nyerah atau gimana nggak sih? Oke. Sebenarnya banyak banget sih banyak banget orang-orang di luar sana yang lebih survive daripada aku, yang lebih hebat dan juga lebih baik dalam akademik maupun organisasi dan pekerjaannya. Namun sejauh yang aku alami, alhamdulillah kalau keteteran sih enggak, cuman mungkin jam tidur aja yang berantakan. Jam tidur yang berantakan itu kemudian akhirnya menghasilkan kantung mata yang cukup ini ya, kalau kalau dramatically-nya itu ngomongnya gini, let the ibex tell the story gitu. Biarkan kantung mata ini yang menceritakan ceritanya begitu. Jadi menariknya seperti itu teman-teman. Kalau keteteran sih enggak, karena ya enjoy kali ya, karena aku juga di politik ini adalah pelajaran yang sangat aku suka. Kajian-kajian politik, jadi mungkin itu yang buat aku enjoy, entah aku dengan organisasi, entah aku dengan bekerja, aku juga enjoy karena politik ini kayak semacam apa ya, pelajarannya yang aku suka gitu. Jadi dari kecil aku memang suka banget sama PKN atau apa gitu, tapi memang kalau PKN kan semua jurusan kan ada, maksudnya di SMA, IPA, IPS ada IPK. Jadi aku malah dari itu milih IPA. Aku kalau sosial sih enggak, tapi kalau PKN aku udah suka banget gitu. Dan ya itu tentang negara bangsa dan meskipun nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang akhirnya sedikit memandang itu sebagai suatu entah studi kami bagi mereka itu unrealistic, tapi bagi kami studi kami itu penting dan memang hal yang sangat niscaya untuk dipelajari seperti itu. Oke, baik. Nah, itu kan tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang mungkin perjalanan studinya Jenny selama di ilmu politik, banyak diwarnai juga hal-hal macam-macam. Nah, kalau dari Jenny sendiri nih, kira-kira setelah belajar di ilmu politik, apalagi tadi kan dari IPA ya, mungkin ada kesulitan nggak atau hambatan, karena walaupun gimana pun ya kita menyukai sesuatu tuh kadang kita pasti ketemu hambatan dan kesulitannya. Nah mungkin pemahaman seperti apa sih yang Jenny
dapatkan nih ketika berkuliah di ilmu politik Universitas Airlangga, terus hal-hal yang misalkan belum pernah aku temuin sekarang aku temuin gitu, hal yang dulu A bisa aja berubah jadi Z gitu kan ya, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapin gitu khususnya di dunia pengetahuan politik gitu. Betul banget tadi apa yang Devira sampaikan ya, bahwa kita menghadapi sesuatu yang cukup mudah untuk berubah. Namun untuk adaptasi sendiri kalau dari SMA ke sosial itu, SMA IPA ke sosial itu ternyata aku ilhami bahwa ketika kita punya dasar di SMA itu buat membentuk pola pikir kita agar menjadi sistematis di sosial. Jadi itu cukup bisa sih. Jadi kalau aku katakan itu bukan batu loncatan tapi batu pondasi lah. Wah, seperti itu. Batu pondasi. Batu pondasi untuk pemikiran-pemikiran di sosial. Dan menariknya, challenge-nya ketika kita di sosial, ketika kita di politik itu melihat sesuatu tuh pasti multi perspektif, tidak bisa satu perspektif. Ada kalanya aku merasa tidak percaya diri dengan ide yang sedang aku bangun. Ada kalanya aku tidak percaya diri dengan tulisan yang sedang aku tulis. Tapi ketika itu disampaikan dalam lingkup sosial politik, itu bisa menjadi benar. Jadi di politik susahnya itu bisa jadi susah, pedang bermata dua lah. Itu kadang susah, kadang gampang karena benar salah itu relatif gitu. Abu-abu ya. Iya, kalau abu-abu sih enggak sih. Mungkin benar salah itu tergantung perspektif kita juga ya. Iya, dan bisa dikatakan malah nggak ada yang salah. Semuanya bisa benar dengan perspektifnya masing-masing gitu. Kalau misalnya IPA kan pasti ada A, B, C, D, itu pasti ini benar ini salah. Kalau di politik kita tuh bebas untuk berkembang, bebas untuk berpikir. Iya, betul. Jadi kadang itu yang menyulitkan, kadang itu juga yang justru memudahkan. Nah, gitu. Jadi emang di sisi satu sisi fenomena hal yang kita baca itu benar atau salah. Tapi ketika apakah itu jawaban yang pasti, ya kita nggak bisa memastikan gitu, karena ya itu berdasarkan perspektif pertama, kedua berdasarkan pengalaman pribadi juga kan, dan ketiga tuh ya dari lingkungan kita juga, umumnya berbicara apa, umumnya memandang apa, jadi sangat dipengaruhi banyak hal ya Jenny. Betul. Dan kalau sedikit nih, kalau penelitian ya, kalau di IPA itu dulu aku juga sempat aktif di beberapa penelitian IPA. Itu gampangnya bukan gampangnya tapi lebih alurnya lebih tertata ketika kita melihat bahwa riset saintifik itu kita membuktikan sesuatu bekerja. Tapi kalau di sosial kita nggak hanya membuktikan sesuatu bekerja, tapi kita juga memaknai fenomena sekecil apapun fenomena terjadi pasti dimaknai. Jadi itu cukup menjadi tantangan yang besar. Jadi ketika aku dilempar untuk harus nyari riset tentang sosial, aku agak bingung karena memang itu cukup abstrak bagi aku waktu itu jadi maba itu ya. Jadi memang itu sih tantangannya. Oke. Nah, kalau ngomongin sedikit nih, aku tarik lagi ya pas ketika perjalanan pengerjaan skripsi nih. Nah, mungkin kenapa nih? Jadi agak nyenggol-nyenggol skripsi dulu ya guys. Dan topik apa sih yang Jenny teliti, kemudian permasalahan apa yang Jenny lihat sampai akhirnya ini harus saya teliti, sekiranya bisa punya pandangan baru mungkin dari skripsi Jenny, atau motivasi Jenny untuk menggarap skripsi tersebut tuh apa gitu. Oke, makasih Devira. Jadi skripsi aku itu tentang gender in politics, representasi perempuan seperti itu. Jadi judulnya itu upaya untuk menetrasi glass ceiling. Jadi aku mendeteksi fenomena glass ceiling yang ada di lingkup representasi. Dalam arti kan selama ini glass ceiling hanya dijadikan sebagai metafora dalam industri. Ketika perempuan itu menjadi dalam jumlah yang banyak, tapi sedikit dari mereka yang pada akhirnya bisa menempati posisi strategis atau ketua atau mungkin pimpinan atau C-level di perusahaan. Nah, itu kan ada jadi pertanyaan, apa yang membuat mereka ini hanya menjadikan suatu institusi seolah-olah equal dalam gender, tapi mereka tidak mendapati posisi strategis. Nah, itu yang ingin aku ungkap di penelitian aku di skripsi itu sih topiknya.
Jadi waktu pengerjaan skripsi itu Jenny sempat mewawancarai siapa, kemudian apa sih, apa nemu tantangan dalam penyusunan gitu? Jadi aku mewawancarai 4 legislator perempuan di Kabupaten Gresik. Karena itu studi representasinya di Gresik, maka 4 perempuan dari fraksi yang berbeda-beda. Terus kemudian untuk tantangan dalam melaksanakan skripsi sih pastinya itu di narasumber ya, karena aku bener-bener dari nol untuk mencari narasumbernya, dibantu juga jadi waktu itu wawancara pertama, terus dari situ baru dapat kontak untuk DPR yang lainnya, dan alhamdulillah mereka itu ada yang welcome, ada yang nggak membalas seperti itu. Jadi aku mendapatkan alhamdulillah 4, dan itu tantangannya situ sih menghubungi narasumber dan tentang wawancara kepada narasumber. Kalau misalnya untuk penyusunan dan lain-lain itu kan maksudnya kita bisa garap di rumah atau dimanapun, tapi kalau misalnya wawancara dengan narasumber itu